anggota girl band. Body cakep, muka cantik ya, tinggal permak-permak dikit, botok-botok kayak Ani-Ani mah gampang. Ya kan? Ngedance bisa, nyanyi juga bisa, udah kita atur itu mah nanti. Ada visi misi girl band gue adalah kita hebohin dunia kehadiran T-pop, aka Tambun Pop. Dari dulu nih ya, gue tuh pengen banget join sama girl band yang satu ini karena dari SD gue selalu nontonin, selalu ngikutin dia. Ketahuan ya umur-umur. Gue yakin banget kalian juga semuanya masih ingat sama girl band yang lagunya gue nyanyiin tadi. Setelah sekian lama vakum, akhirnya mereka muncul lagi dengan single terbarunya yaitu Insecure. Pas banget sama diri gue yang selalu insecure. Dan langsung aja kita sambut Seven's Icon! Dan seru Seven Icon, we are the icon. Gitu. Ya, ulang ya. Seven Icons, We are the icon. best. Kakak-kakak, halo. Apa Adik. kabar? Baik. Seumuran. Heeh. Seumuran gak usah panggil kakak. Panggil nama aja. Iya. Nama ya? Gak mau tua. Bre ya? Bre. Woi Bre, apa kabar Bre? Boleh. Well. Baik. Kumaha barudak? Well. Tapi aku cocok gak sih jadi member Seven Icons? Kan Cocok. 4, 5 ya. Kalau 6, 2, jadi yang ke-6. ke-6 Iya, ya. benar. Iya. Bisa ya? Bisa dong. Gila gampang itu mah. Tapi laku gak sih kalau ada aku? Laku kalau Tapi kayaknya budgetnya bisa berkurang deh. iya. Budgetnya Segini jadi aja ya, turun. udah 5 aja dah ya. Iya. Gak usah nambah lagi ya. Oh itu alasannya gak mau nambah lagi budgetnya ya? Gak bagi tujuh ya kan? Iya, 5 aja udah cukup. 5 aja Ketahuan masih nyari satu-satu kan? Masih ya, masih ada side jobsnya juga kan? Bongkar terus. Iya, tapi ajarin dong nyanyi sedikit lagu Playboy beserta koreonya. Nah, Oke, boleh. Playboy. Playboy ya. coba ya. Biar nggak kuat. Bagaimana? Ambil suara, ambil suara. Ayo, ambil suara. Bicara 5, 6, 7, 8. Gak kuat, gak kuat, aku gak kuat sama Playboy. Gak level, gak level, aku gak level sama cowok gampangan. Iya gitu. Tapi bagaimana kabarnya wanita-wanita cantik ini? Kalian Baik. kemana aja Baik. sih? Hah? Baik dong. Selama ini kemana aja? Berarti vakum ya? Sempat vakum? Vakum. Berapa lama? 7 tahun. 7 ya. 7 tahun. Iya. 7 tahun sesuai namanya. 7 Iya, bener. 7 tahun vakum. Itu udah di planning tuh. Di planning. Kita tuh punya ini ya, terplanning semua ya. Betul, kita visioner. Tapi selama vakum kegiatan masing-masingnya apa? Dari kakak Grace dulu mungkin. Sempat main iklan dulu, Iklan. terus berusaha bikin waktu dulu manajemen artis ya, cuma gagal ya kan. Udah gitu lihat dunia fashion kayak deket nih karena koko aku desainer, terus aku mencoba untuk sekolah fashion designer tapi nggak lulus juga sekarang gitu, jadi agak banyak gagalnya ya. Wah. Kalau kakak, Iya, bener. kakak Tisha ya? Tisha. Kakak Tisha apa? Kalau gue beres, bukan beres ya, pas vakum, gue langsung ke DJ sampai sekarang. Oh masih DJ. Jadi 2013 sampai sekarang 10 tahun udah gue. Kalau kakak Selama vakum berusaha berkali-kali mencoba fokus jadi ibu rumah tangga tapi gagal terus nih. Wow. Sama ya. Jadi gagalnya bukan sekarang gagal terus nikahnya, jadi akhirnya Out of the box. karena nggak jadi nikah dan gagal lu jadi ibu rumah tangga, ya udah fokus di hukum aja. kakak Mesti. Apa kakak Mesti? Aku bubarnya tahun berapa ya? Aku lupa. Nggak vakum. Ngomong. Bubar. Iya, 2014. Beda Ya, arti kalau habis itu bubar. langsung ke sinetron sih. Oh, Sampai sinetron. sekarang Fokus ya. banget. Berarti jadi aktris juga ya, berarti ya. Iya. Syuting gitu. Kan kakak-kakak ini awalnya 7. Kenapa sekarang berlima? Duanya kemana? Kata dia udah dibilang, Nggak mau biar bagi baginya nggak iya, banyak-banyak. Masa
7 mulu baginya dari 2010. 5 dong. Kayak nanti. Oh gitu ya. Betul. Tuh gitu aja ya jawabannya. Mungkin ekspektasinya beda Enggak. Kebetulan kalau si Netli kan dia memang udah fokus dengan ibadahnya ya. Dia memutuskan untuk hijrah juga luar kota. Terus kalau Lindsay sendiri memang kebetulan dia udah fokus dengan karirnya sebagai notaris. Betul. Ya kan. Jadi kita kita tahu gimana dia sekolahnya waktu syuting beratnya. Jadi kita sangat mendukung pilihan dia. Terus kalau mungkin Angel sendiri dia udah benar-benar ya sekarang happy dengan rumah tangganya gitu. Oh, ini berempat atau lagi mana? Berarti kan 5. Vanilla baru aja pulang. Ke mana? Ke Samarinda. Oh, rumahnya di Samarinda. Iya. Lah berarti kemarin yang di Bandung terakhir ya? Apa? Iya Bandung ya perform. Event. Itu masih ada Kak Vanillanya? Iya dia ikut. jadi tiap kali perform kita akan selalu tanya ya jadwalnya kalau bisa memungkinkan kumpul berlima pasti akan semua kumpul berlima. Dengar-dengar Kakak Tisha kehitungnya itu member baru. Betul. Hah? Tapi barunya tuh di tahun sebelum vakum. 2012 ya. Oh, Jadi 2012. 2012 Vanilla nikah. Vanilla nikah pindah ke Samarinda. Nah, pada saat itu kan kita sinetron Cinta Tujuh Susun lagi jalan. Iya. Harus setuju dong, namanya Iya. Cinta Tujuh Susun. Jadi at that time langsung buru-buru cari pengganti. Masuklah gue ketika sinetron lagi running Cinta Tujuh Susun. Oh, 2012. Kakak masuk berarti emang dipilih sama sutradara atau emang teman-teman juga apa? Waktu itu sampai bikin Seven Icon mencari icon di salah satu stasiun TV itu heboh. Jadi gue gak kenal sama mereka. Oh, iya benar. Boleh nggak? Kalau yang lain tuh masih ada yang temenan gitu. Kalau gue benar-benar tidak kenal. Jadi dari Seven Icon mencari icon masuk dapatlah gue. Baru langsung gabung ke sinetron. Benar-benar literally habis itu besokannya langsung syuting ya. Iya benar. Langsung syuting, Kepilih langsung syuting. Nggak pakai Kepilih lama. langsung stripping. Belum kenalan, belum halo-halo enggak langsung syuting bareng. Langsung syuting ya. Dicemplungin aja udah. Tapi kenapa Kakak Tisha mau gabung di Seven Icons? Nah ini pada mau saat tanya itu? nih, bener nih mau tanya. Kenapa? Hah? Kenapa sih? Jujur Ti, dengan karir lo yang pada saat itu bagus juga gitu ya kan, Betul. jadi guru coach di sebelah gitu. Pada saat kan guru apa lu jelaskan? pada saat itu aku koreografernya JKT48 Gen 1 iya kan. Jadi geng-gengannya Melody, Stella dan lain yang pertama itu koreografernya aku tuh. Lagi berkarir di sana dapat tawaran ini. Nah, namanya juga anak muda. Coba-coba Gue yang belum pernah ngapain ya, gue belum pernah acting. Pada saat itu kan emang udah dibilang nih, jadi join Seven Icons, kita lagi stripping, running sinetronnya, ratingnya bagus, prime time, plus pasti akan ada offer dan lain-lain gitu. Gue dari dulu kuliah ngeband, nyanyi udah pernah, gue belum pernah acting. Akhirnya lucu kali ya gitu, maksudnya gue kan dari umur 12 udah ngedance, jadi koreografer, kayaknya acting yang belum, akhirnya gue mau. Tantangan, pengen nyoba banyak hal karena masih muda pada saat itu ya. Plus stripping duitnya kenceng bun. Aduh, iya. Gak muluk-muluk ya duit. Tapi kan kayak Kakak Tisha, backgroundnya mungkin sebelumnya itu coachnya JKT. Iya. Semuanya punya ada backgroundnya masing-masing. Betul. Katanya juga Kakak Grace ini backgroundnya ya sebelumnya itu guru bahasa Inggris. Emang benar Bu Guru? Ya ampun, Teacher, itu Miss. udah 20 tahun yang lalu ya. Aku emang sekolahnya itu sastra Inggris, kuliahnya sastra Inggris. Idih, Biar keren. aku untuk cepet lulus itu aku harus jadi guru bahasa Inggris gitu di kindergarten gitu sama kayak SD internship gitu. dong jadinya, kayak magang. Ada magang. Terus waktu udah selesai kuliah aku sempet kerja dulu jadi guru bahasa Inggris. Oh beneran? Beneran. Kok lu yang nanya sih iya juga ya? Lu kok jadi lu kayak dia mau ngambil kerjaan dia ya? Kan desa. Enggak. Kalau nanya-nanya gini kelihatan gak deketnya ya. Oh berarti itu Kak gurunya di SMA, SMP, SD atau Di SD. Oh SD, SD-nya di kinder. Di SD kalau kindergarten itu kan sekolah sebelum ke TK. Oh gitu. Jadi kayak anak-anak kelas umur 5 ke bawah lah. Kita udah ajar-ajarin udah ajar-ajarin bahasa Inggris gitu. Berapa tahun jadi guru waktu itu? Itu berarti 2 tahun lah. Nah, kita mau nostalgia juga berarti ya. Ini gimana ya awal mulainya jadi Seven Icons? Apakah teman satu sama lain atau gimana coba? Jadi dulu banget nih emang yang awal mula tuh si Angel
aku sama Vanilla. Bertiga dulu. Bertiga dan sebenarnya ada teman-teman lain tuh yang generasi awal. Long the way berjalan kayak ya udah nggak mungkin seleksi alam lah kalau kita bilang ya, sampai akhirnya 4 yang lain itu udah mundur dengan begitu aja gitu kan, sampai akhirnya ketemu akhirnya bingung nih karena kan udah sambil berjalan juga, akhirnya kita chatting teman-teman masing-masing. Kebetulan aku sama Esti sama Natalie itu temen. Nah kalau Lindsay sama Grace kenalnya dari waktu itu ya Audisi gitu audisi ya kayak WhatsApp Iya, group gitu ya WhatsApp, kalian karena kita cari yang di Jakarta gitu. Nah kalau ini kan tadi udah cerita sedikit ya, dia ketemunya emang dari Seven Icons Looking for Icons gitu kan. Gitu. Oh berarti ini teman S. Kita teman party ya. Haruskah kita cerita masa lalu yang kelam? Haruskah? Party aja. Kan temenan Teman tahun masa muda. 2009 kali ya. Aku tuh dulu DJ sebenarnya. Jadi Dia DJ juga dulu. Duluan dia. iya. Dia masih pakai Aku di pilihan Bandung. hitam. Aku kuliah di Bandung, terus lagi libur kuliah, aku dapat tawaran DJ di Surabaya karena dia orang Surabaya. Kita sering ketemu. Oh dari situ lah Iya. mulainya. Kenapa namanya Seven Icons? Pada saat itu sebenarnya kita dibantu sama manajemen juga ya, manajemen awal ya. Jadi waktu kita berkumpul tuh kita belum pernah kayak gimana sih namanya cocok gitu. Sampai akhirnya kita waktu manajemen awal bilang kayak gini, dia kasih ide gitu. Kalian lucu tuh kalau 7 cewek kumpul melambangkan 7 karakter cewek Karena yang kita beda-beda. beda-beda ya, Iya, pada saat kumpul itu kita beda-beda. Yang satu emang bukan tes ya, stylenya begini, satu stylenya begini. Akhirnya dari karena stylenya itulah muncullah oh ini mysterious icons, oh ini sexy icons, ini cute one, ini the rebel one gitu. Kayak jadi Ada akhirnya nama-namanya Vanilla sendiri. Elegan Kalau Icon. Vanilla Elegan Icon. Ada boyish icon. Situlah. Terus gimana reaksi kalian pas kalian awal-awal muncul terus dapat atensi penonton, anak-anak semuanya suka sama kalian? Awal ketemu kayak responnya orang menghina ya. Iya, Masih ingat banget pertama kali dihina. perform ya. Ngapain Pertama kali perform berarti di mana? di salah satu stasiun TV, itu acara musik pagi. Dahsyat ya? Ya. Bukan, bukan. ini Boleh Bukan. sebut merek di sini? Bukan. Oh boleh. The Rings. Ada juga program Trans soalnya. TV. Oke Trans baik. TV. Trans TV The Rings. The Rings Trans TV. Itu the first sih. Emang trending sih. Iya. Dulu kan zamannya Twitter tuh. Iya, benar. Emang sangat trending, cuma memang banyak juga hatersnya. Kenapa ya dia pada saat itu kenapa? Karena masih awam mungkin ya sama Iya. girl band Mungkin ya. Paling Terus inget kan itu- emang kita tuh sering nyanyi di TV tuh lip sync. Kenapa lip sync? Karena emang apanya yang nggak ada ya. Ini loh dari broadcast Dari stasiun broadcastnya TV-nya itu tidak bisa menyediakan untuk banyak orang Banyak gitu. orang. Jadi kalau Jadi, kita bertujuh Oh kayak ini Ya. apa namanya? Mic-nya. mic-nya, Lainnya gitu. terus lainnya Nggak untuk cukup keluar buat di Lainnya TV-nya terutama. nggak Ya, ada. Lain lainnya nggak itu. cukup buat bertujuh. Jadi biar Betul. gampang ya. Di lip sync. Yes. Tapi kan orang nggak tahu ya. Jadi kan kalau misalnya perform itu kan biasanya artisnya banyak ya. Kadang-kadang udah ada berapa line. Line-nya tuh kebagi dengan artis-artis yang lain yang kita udah nggak boleh utik-utik. Iya. Jadi kalau misalnya artisnya udah ada 4, 5, ya sisa cuma 2, ya lain kita yang kepake cuma 2 itu gitu. Gitu. Mau nggak mau yang 2 nyala, yang sisanya nggak bisa nyala. Gitu. Tapi pas dapat hujatan kayak gitu bikin kalian drop gitu atau malah bikin semangat kalian untuk ayo nggak apa-apa kita coba lagi apa kayak gimana? Kayaknya kita tergolong cuek juga. Kayak kita muka badak nggak sih? Bodo amat aja tuh. terus gitu. Bodo amat gitu Tapi ya. sebenarnya dari situ ngebentuk yang namanya Iconia. Jadi fans kita juga banyak banget waktu itu. Si Iconia ini yang sangat support ya. Jadi responnya baik juga. Jadi kita ambil yang si Iconianya ini. Tapi kakak-kakak kalian ada nggak sih momen dimana kayak guest star syndrome atau Star justru syndrome. ya star syndrome atau justru kalian kayak malah jadi ketakutan karena makin dikenal sama banyak orang? Kalau kita yang ngerasain sih enggak ya, Enggak mungkin orang ya, yang orang lihat yang- itu Aku stasiun juga gitu ngobrol kan. kayak gitu. Iya. Tapi mungkin aku kalau nge-relate aku personal ya, aku relate personal mungkin pasti aku kalau personal sih aku ada. Dulu aku membenarkan dengan diamku itu ya memang aku karakternya gini gitu. Oh. Tapi setelah aku lihat oh enggak, itu one of yang ternyata kadang-kadang ya dengan aku diam cuek dan pura-pura nggak tahu, ya diem aja gitu. Itu one of yang mungkin karakter star syndrome yang kadang aku baru tahu sekarang gitu. Oh, baru sadar Ya sekarang. Iya. karena mungkin banyak Iconia datang ke lokasi syuting. Terus PJ kan orangnya emang kalau lagi capek diem aja. Tapi kan kita tetap harus nyapa kan. Iya. Kayak hai gitu. Nah, itu mungkin ada beberapa yang ngiranya jutek gitu. Iya.
Ini kan orang diem aja terlahir kan udah Udah antagonis kalau muka dia. Ibu tiri. Iya benar. jadi harus Dia senyum aja antagonis. Nggak bisa. Tapi memang sebenarnya ada kok tipe-tipe yang kayak gitu ya. Cuma orang kadang nggak mau tahu aja gitu, Iya. harus apalagi sama fans atau sama orang yang kita nggak kenal tuh kita harus nice. Sebenarnya padahal orang-orang di entertain pun juga punya batasan sendiri, dimana Manusia dia juga capek, ya manusia kan, bisa juga. capek. Tapi Seven Icon sendiri nih kiblatnya tuh apakah kayak K-pop gitu, Girls' Generation atau 2 in 1 atau yang lainnya? Kiblatnya kemana? Apa punya kiblat sendiri? Apa ya? sebenarnya tuh kita Ini sebenarnya membingungkan ya kalau ditanya. iya kiblat. bener. Heeh, heeh. Berarti punya diri sendiri, karakter sendiri Mau aja kali ya, nggak K-pop ada. juga nggak K-pop K-pop banget. Secara musik juga nggak juga. Gaya juga kadang-kadang, tapi tidak selalu. Kayaknya memang Seven Icons udah Seven Icons aja. Punya gitu. iconsnya sendiri Iya, lah ya. Lagu kita nggak ada yang mirip K-pop gitu. Bener, Dari satu album itu beda-beda gitu Bener. jadinya. Terus kalau favorit kita juga nggak cuma K-pop aja, kita Pussycat Dolls juga suka banget. Iya, Iya gitu dulu kan. kita seringnya nonton Cuman Pussycat Dolls sama Iya. 21 ya zaman Zaman itu, Iya, pada zaman itu ya. Iya. Spice Girl juga kita Iya, suka. Spice Girls Iya. juga. Jadi kayak memang sebenarnya kita suka semua vokal. Semuanya vokal berarti grup ya, cewek. nggak ada Iya. kiblatnya banget buat ke arah mana gitu ya. Nggak pengen kayak, pengen kayak 21 Pengen nih. enggak. Berarti punya karakter dan ciri khasnya sendiri lah. Antara pasti. itu sama kayak nggak tahu arahnya kemana gitu. Nggak punya arah tujuan, nggak punya Bukti, tujuan. satu-satunya girl band yang punya 7 karakter wanita berbeda. Oh, The it's Seven me, Icons. yes. Ya. That's why makanya Seven Icons, we are the icons. 2010 berarti kan banyak juga boy band dan girl band yang bermunculan. Yes. Banyak lawan lah ya, sering di-compare juga sama netizen. Itu gimana sih cara menanggapinya? Sebenarnya lucu ya. Jadi kan kita kalau kayak mau dibilang kayak Smash, Cherry Bell, Cherry kita kan Bell. temenan ya. Iya. Tapi fansnya suka tweet war gitu, suka berantem. Jadi kita bacainnya kayak Lucu malah lucu ya. aja gitu orang. Kita juga ada di satu sinetron ya kan. Iya benar-benar. Kitanya padahal temenan. Padahal temenan aslinya temenan banget Iya, gitu kita ya. di backstage ya rame aja. Cuma memang kalau di depan kita kan kayak Iya. drama ya. Drama. Karena Iya. kalau dibilang saingan aja dari karakter lagu udah beda. Betul. Ya kan karakter lagu udah beda, karakter cara penampilan, cara perform juga udah beda, fashion juga udah beda. Iya. Gitu. Jadi mau dibilang kita bersaing juga Kompetitor juga bukan. enggak sama taste-nya dan segala Iya, macam kan balik ke memang. selera mereka. Balik bener. Oh, berarti Karena beda. kakak-kakak Seven Icons juga nggak merasa bahwa itu saingan. Iya, ya betul. kan? Pasti. Berarti Salah menanggapinya satu juga dengan karakter dan beragam macam musik yang Iya. berbeda aja gitu. Tapi apakah dulu di saat 2010 lagi hype-hype-nya lagi dikenal-kenalnya, apa ngerasa itu puncak karir kalian atau malah enggak nih masih banyak kok goals ke depannya gitu. Belum ya kita ya. Belum, kayaknya masih banyak banget. Belum puas berarti di saat Belum, itu ya. belum. Kalau udah puas kita nggak balik. Iya bener. Bener tapi ini Wan ya kan? Kalau udah puas kita nggak balik. Tapi 7 berarti pernah berantem dong. Ya. Apalagi cewek-cewek selisih paham, kesal satu sama lain. Kalau nggak pernah kita malaikat dong namanya bertujuh. Kalau nggak pernah itu aneh ya kan? Apalagi kita serumah dulu. Tapi sering banget sih emang berantem. Iya. Tapi baikannya gimana tuh waktu itu? Berjalan waktu. Pikir lagi. Apa semuanya silent Saking treatment? seringnya kayak Iya. diam aja. Dulu berantem sama hal-hal kecil tuh sering karena kan Sering. kita kecapean mulu Iya. ya. Jadi sensitif. Terus serumah, jadi ketemu loh lagi, Satu rumah, lo ketemu lagi, lagi, ketemu lagi. Terus gimana cara baikannya? Jadi berkubu kan gitu. Oh, Jadi, ada kubu-kubu jadinya tujuh begitu tuh, jadi karena gitu. karena kadang-kadang misalnya ini yang sekamar sama siapa kan kita pasti lebih dengerin yang yang sekamar sering kan berantem, yang gimana lebih sering baikannya? kamar ya kan gitu Yang sering berantem. Kak Grace baikan berantem gimana? sama siapa seringnya? gantian kalau semua gantian gantian kita gantian muter. Kita ada masanya, salah satu dimusuhin semuanya. iya gitu. iya ada masanya Jadi satu. kayak hari ini lo ya, hari ini besok lo gitu, hari ini besok lo. Yang- Jadi gantian. Tapi gitu. gini, kita berantem karena mungkin ada satu orang yang mungkin nggak cocok aja, jadi bikin berantem. At the end kalau sekarang ini kita kan sebenarnya udah lebih dewasa ya, Iya. jadi Udah kayak pernah berantem. Iyalah malu lah Dan justru kalau karakter itu udah berantem. berubah banget gitu. Dan kalau dulu apa ya nggak penting ini jadi banget. lebih paham oh misalnya Grace itu kalau lagi bad mood
oke, caranya ngatasinnya begini. Jadi jangan ganggu begini Iya, begini. kayak Oh, gue jadi tuh dia suka paham. gue tuh suka hibernasi seharian, jadi jangan dicari gitu. Nah, ada yang kayak, ayo dong pergi party, ih sombong ya nggak gitu. Padahal aku tuh orang ya yang betul. Kalau aku suka live grup tiba-tiba, ya kan. Jadi kalau aku live tiba-tiba mereka nggak pakai nanya, nanti di invite Nanti sendiri. invite lagi. Jadi Masuk tanpa pertanyaan lagi, mereka iya. tahu, masukin aja. Udah hafal. aku keluar ya udah biarin Sampai juga ya. Udah sampai hafal mentok. Iya. Udah gede masih berantem. Betul. Kalau gue Masih termasuk berantem. orangnya cuek, jadi kayak diem aja. Kalau gue tuh tipikal yang bodo amat gitu. Iya iya iya. Jadi kayak lebih bodo amat. Kalau gue paling hilang dari rumah, nggak pulang-pulang. Oh, kalau Uti mah ya bodo amat Nggak usah kan juga. dicari. Nggak usah dicari, ntar juga Mereka pulang. mah gitu kayak Beda-beda. Oh, jadi ntar dicuekin balik aja, sendiri bodo- aja iya, gitu betul, ya. balik aja. Sadar sendiri gitu ya. Kalau ternyata gue tadi emosinya terlalu berlebihan ya gitu. Iya, Sorry udahlah. ya, udah gitu. Nanti minta maaf. Iya sendiri. benar. Ini untuk menambah nostalgia kita nih Opera Squad, gue mau ngajakin Seven Icons react video-video dan foto mereka zaman dulu. Oh my god. Coba mana foto-fotonya. Belum. Bagus banget ini ya. Disha belum ada. Gue nggak ada. Oh my god. Gue yang mana Ini sih? siapa Gue nggak Icons? tahu. Ini Cara siapa apa ya? Icons? Aku nggak kenal. Itu bukan siapa Icons loh. Itu siapa Icons? Kayaknya PJ mah dari dulu begitu dia. Borobudur gitu deh. Ini siapa? Ini lagi Kak PJ syuting. berarti depan tuh ya, udah pasti tuh dia. Nanti lidahnya kemana-mana. Kak Mesti yang mana? Lalu ya kacamata bolong ya. Ini sinetronnya nih. Tiga cinta tiga kasih. Itu Angel. Gak berubah loh Kak Mesti ya. Betul. Hampir dia. Ya Allah, bajunya harem banget, Ya, astagfirullah. namanya juga anak susu. Lucu. Oh iya betul. Namanya juga anak lucu. Gak tahu. Siapa tahu coba kita. Pakai behel, masih pakai behel itu gue. Gue Pesti. Cisi. Gue PJ. Dan gue PJ. Si. Lo jelasin deh peraturan kamu sih. Ini Kak Gre. Jadi gini. Di kampus ini. Ke Di kampus ini. Ada aturan baru. Oh lama. Di kampus ini. Ada aturan. Ini siapa? Angel. Angel ini Lindsay. Lo tahu? Ya ampun, emang kalau kita garuknya beneran ya. dan itu kayak nggak syuting ya. Iya, itu kayak real. Itu kayak nggak acting Itu kayak. kalau berantem kayak gitu pas saat itu berantem gak abis itunya? Lo kok kencengan narik gua gitu. enggak sih ya. heeh. Nggak paling dibalas aja nanti scene berikutnya. Biru-biru. Balas dendam. Tinggal Tapi gitu. gak berubah ya, maksudnya gak terlalu banyak perubahan dari kalian, maksudnya emang stay. Di mana botoxnya kalau mau? Nanti ya nomor telepon Perawatannya banyak banget kan, botok. Tapi emang modelnya pas saat itu rambutnya sebelah panjang sebelah pendek. Emang gitu. Itu ada yang Agak gila ya. Tapi emang itu model pada mau begitu apa disuruh manajemen tuh begitu? Enggak lah, itu Enggak, mau dia enggak. sendiri tuh. Mereka pada Iya. mau begitu. Ada yang Iya. cepak sebelah. Iya, lucu banget ya Allah. Iya. Betul. Nah, tapi kakak, setelah sekian lama vakum sebagai Seven Icons, kalian kan akhirnya ngeluarin single terbarunya di 2023 yaitu Insecure ya. 2022. Itu 2022. Penciptanya Oh iya maaf ya. Tahun lalu. Oke, apa yang bikin kalian akhirnya comeback? Kalau comeback sih gara-gara Mesti merit 2020. Jadi kita ngumpul, pas ngumpul animonya si Ikonia tuh balik lagi. Kalian comeback dong, bikin lagu lagi dong. Karena pas dilihat kita bikin video, kita foto-foto masih pada suka gitu. Terus tercetus lah ya ide ya Ibu Leader. Betul. Di situ kita Balik ngobrol. lah comeback. Comeback yuk, kayaknya masih ada Ininya loh, animonya vibes-nya nih loh, gitu. Woro-woronya masih ada. Terus akhirnya Kita bikin Grace lah ya Tapi berjuang untuk comebacknya untungnya kita. kita semua itu masih punya jiwa yang kayak mau berkarya gitu ya. Jadi jadi nyambung gitu. Masih mau nyanyi nggak di Seven Icons? Oh semuanya punya Mau. Antusias. perasaan sama, iya antusias yang sama. Udah gitu akhirnya dibawa ke manajemen. Pada akhirnya ya tercipta juga itu manajemen Big Donte Entertainment yang dulunya gagal. Nah terus akhirnya sekarang dipegang sama Big Donte Management, terus akhirnya kita bisa comeback gitu. Itu sebenarnya aku ajak semua sih. Cuma yang memang make it yang benar-benar pengen yang datang. ya, pengen ikut dan ikut nyanyi bareng kita tuh cuma segini. Ya, semuanya Kalau yang lain diajak tuh kok memang ya.
susah banget waktunya ya. Aku chat satu-satu gitu loh. Jadi kita 2020 itu kan mau bikin single reuni namanya Net and Day. Jadi cuma buat reuni doang, nggak bukan buat single gitu loh. Nah, tapi yang bisa hanya berlima. Yang lainnya tuh udah nggak mau. Tapi berarti kakak Mesti yang udah nikah? Baru nikah atau? Aku dia kakak Grace baru, juga? iya. Mei kemarin baru. 2 yang udah nikah. Gagal terus kan diceritakan? Vanilla udah punya Iya, gagal terus ceritanya ya. Kita yang udah nikah, Grace Maret ya? Juni, Mei. Kapan sih gue nikah? Baru banget. Mei tahun ini. Aku 2020, Vanilla anaknya udah 2. Anaknya udah 2, karena kan udah dari 2012. Udah gede-gede lagi nikahnya. anaknya. Nah, tapi nih pasangan kalian, apalagi yang udah punya suami nih, itu nge-full support apa kayak ya udah sekali 2 kali oke, tapi jangan terlalu sering gitu. Karena suami aku enggak sih, dia support apapun. Kayak kemarin misalnya, dia selalu ngide deh. Dia kan jadi ikonnya jalur suami ya, yang tadi dia sebenarnya taunya lagu Playboy sama Jealous, dia jadi tahu sealbum tuh. Nah, terus akhirnya kayaknya dia support deh kalau dari setiap manggung gitu dia videoin sampai tangannya tremor tuh kan tuh. Istrinya di-follow gitu kan. Terus sampai koreo juga hafal. Sampai ya? koreo dia hafal. Koreo juga hafal. Terus sampai baju, rambut ada ide tuh buat aku ya kan. Oh, diginin aja. Iya, ini rambutnya sayang. lucu ini, terus kemarin dia make upnya bagus gitu kan. Jadi menurut aku dia support. Asal sekali. menghasilkan juga ya gitu, jangan capek terus Gak ada gitu kan. duitnya gitu ya. Ya, jadi- Kalau kakak Grace? Kalau aku full support banget. Kalau enggak Seven Icon nggak jalan sih ya. betul. Benar. Soalnya ini Big Donte Entertainment itu salah satu foundernya itu Suaminya dia. Ya itu jalur ordal. full support banget gitu. Jadi kayak latihan dance sok silakan. Kita juga nggak bayar ya. Betul. Nah, semuanya dari supportnya Big Donte. Kita ngerayu dia dulu, dia ngerayu suaminya. Kalau kakak sendiri pacar oke. Kalau pacar gue sangat support sampai di titik dia koreografi kita hafal. Bahkan dia jadi koreografer kita ya. Dia Ini kayak ya. dia kalau kita dia udah capek nih latihan. Ayo guys semangat, dia akan masuk, dia joget-joget di depan kita biar kita semangat. Gitu. Jadi mereka pas kita manggung tuh mereka di depan yang bener-bener kayak Para suami-suami gitu. pacar ini. Iya. Berarti ya. Paling pegang banner paling gede. Aduh lucunya. Kalau kakak sendiri Cuma mau bikin pengumuman aja. Kalau gue nggak lagi mau ngobrol buat siapapun pasangan gue ke depan. tolong support ya. Kalau nggak support nggak usah jadi pasangan gue. Itu utamanya. Aktifnya Seven Icons juga tentunya mempengaruhi waktu-waktu kakak-kakak semua. Gimana caranya kakak-kakak membagi waktu antara karir dengan kehidupan sehari-hari? Kalau aku gampang karena aku nge-DJ kan malam. Ah. Terus kita pasti performnya sekarang ini nggak ada yang malam, nggak ada yang tengah malam. Jadi ngebaginya enaknya kita udah selalu janjian ya. Kita janjian tuh jauh-jauh hari. Oke, kita ada perform nih. Kita kayak kemarin kita show buat Bandung. Itu kita udah tahu jauh-jauh hari, udah berapa bulan sebelumnya. Jadi kita udah bisa plot-plotin tanggal. Jadi kayak Mesti juga syuting, dia juga bisa. Oke, gue ada syuting tanggal segini, berarti bisanya latihannya tanggal segini. Enaknya tuh kita semua rembukan ya dari schedule, jamnya latihan, fitting, baju dan segala macam itu kita semuanya rembukan. Enaknya di tanggal berapa. Jadi masing-masing kasih schedule. Jadi tertata rapi. ya yang pusing bukan kita, tapi Yang pusing manajer. Manajer. Kita udah ada jadwal, tinggal samain aja gitu. Yes. Tapi kakak Mesti katanya pernah bikin buku. Bukunya Oh iya, cerita aku- tentang apa? Isinya apa? Novel. Oh, novel berarti ya. Jadi aku bikin novel itu pertama Hai Luka, terus Don't Say Goodbye yang terakhir, yang kedua tuh Sesaat di Keabadian. Jadi sequel gitu. Ceritanya tentang drama percintaan aja sih, anak-anak remaja yang suka sama sahabat sendiri yang kayak gitu-gitu. Itu ini apa namanya? Emang kehidupan pengalaman hidup apa gimana? Kayaknya pengalaman hidup 20%, 80%-nya fiktif sih. Tapi kayak banyak terjadi di dunia nyata ya. Betul, yang hampir relate sama Relate jadinya ya, suka sama sahabat percintaan. sendiri Iya. gitu. Iya. Tapi balik lagi sesuai dengan novelnya Kak Mesti, suka dengan teman sendiri. Pada saat itu kan Seven Icons ada smash juga, dijodoh-jodohin, suka dijodoh-jodohin. Oh. Apakah ada nih yang cinlok?
Jodohin siapa sih? Suka sama temen juga nih. Diki sama Sama Diki, Coco sama Coco. Sama semuanya ya? Aduh, Enggak, Bisma enggak. Cocok sama Diki ya. Oh, Coco sama Diki. Karena kan Cocok tuh TJ dekat. Rafael. deket. Baru Yang kan sebelah. aku ingat loh. Mes. Yang Diki iya kencang banget sih kalau yang Diki. Tapi emang jadian waktu itu. Enggak sempet jadian karena pada saat itu kita sama-sama Sempetnya apa? Enggak, kita sama-sama masih gimana sih Saya kayak pernah ada suka-suka. Iya, masih ada suka-suka lucu-lucuan gitu loh. Oh, ada suka-sukaan ada, berarti. Ini gua baru ada. tahu juga nih. Iya, ada. Iya, gua juga baru tahu nih. Ada. Sukanya beneran. Iya beneran. Sama beneran. Kak Diki. Iya, terus Diki juga lucu-lucuan gitu. Ya Allah, kita masih kecil banget itu. Ya Allah. Kak Rafael juga suka. Enggak. Oh, Oh, pantesan Cocok enggak. pergi mulu ya. Terus lucu aja nih kalau Diki harus panggil nih ya kan. Terus Oh, lihat dia pagi itu salting nggak terselubung jelas ternyata. gitu kan. Salting nggak jelas gitu. Berarti kakak doang. Yang lain kagak ada nih yang demen-demenan. Enggak, sih. aku sahabatan doang sama mereka. Kalau sama Bisma, dia tuh di kelas aku waktu SMA di Bandung. Oh. Terus aku tahu dia tuh dulu dari kecil udah jadi break dance kan. Betul. Terus sama Diki sama Coco ya ngobrol aja biasa sih. Atau sama boyband-boyband lain XO9. Nah, Ini Oh, ini. suami Kamu aku boyband dari ya? S9 di Suaminya dia Super S9 di. Nine Boys dulu. Super Nine Boys yang gimana ya lagunya? Kak? Apa tuh? ACDC. Iya sudah sih ya. Oh iya gitu. Benci. Jadi mereka ini pacaran berapa tahun? Berarti 11 tahun ya. 11 tahun loh. Iya, KPR rumah selesai, Bunda. tahun. Iya, dari Cinlok boyband girl band itu sampai Iya. married. Jadi loh untuk. Dia doang yang Jadi Betul. ya kan. Untung jadi. Tapi Kak PJ, kalau kan nggak bisa diem nih orangnya ya. Kalau disuruh milih mau jadi tetap di Seven Icons member atau lebih pilih politik? Aduh, pertanyaan sangat susah. Karena dua karir ini tuh punya visi misi yang berbeda gitu. Cuman kalau pertanyaannya kayak gini aku sempat berpikir ya. Seandainya aku boleh mengulang waktu gitu ya, dan seandainya aku tahu betapa pentingnya berkarir politik juga, sebagai generasi muda kita ikut dalam pembangunan negara, aku pasti akan lebih aware pada saat Seven Icons lagi naik, bisa memberikan lebih untuk negara gitu. Seandainya aku tahu. Ada nggak sih project Seven Icons ke depannya dan ada gebrakan apa lagi nantinya? Kalau proyek ke depan itu pasti ada karena kita nanti akan karena kemarin kan kita jujur waktu manajer itu masih dipegang sama suami aku, tapi sekarang kan suami aku kan banyak pegang brand-brand lain. Jadi akhirnya kita akhirnya baru kemarin ini kita dapat manajer personal buat Seven Icons, dan kalau misalnya udah ada terbentuk manajer Seven Icons dari kantor Big Donte akan bikin tim Seven Icons, di mana di situ nanti kita akan bikin gebrakan-gebrakan yang harus ditunggu. Iya dong. Yes. Terima kasih Kak. Thank you. Terima kasih banyak untuk Seven Icons yang udah mampir ke Opera Entertainment. Ya. Semoga Seven Icons kembali ada di puncak kesuksesannya di zaman 2020. Semoga juga setiap lagunya diterima dengan baik oleh kita semua dan dicintai oleh banyak masyarakat. Dan thank you juga buat Opera Squad ya yang udah nonton podcast Versus. Jangan lupa di like, share, komen video ini, and see you on the next video. Bye. Thank you.